Ibu Ernalda SPDM PhD dan Ibu Haidatul Nuzula FPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Sakila dengan NIM 06021282530631. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang menarik untuk dibahas, yaitu Festival Budaya sebagai media promosi pariwisata. Sebelum kita mendalami materi pada hari ini, kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Festival Budaya. Nah, Festival Budaya ini adalah penggabungan dua kata, yaitu festival dan budaya. Festival budaya ini bukan hanya sekedar menampilkan sebuah tarian tradisional ataupun menampilkan musik tradisional, namun festival budaya ini adalah wadah kita untuk melestarikan dan juga memperkenalkan budaya lokal kepada hal yang luas, yaitu wisatawan asing ataupun wisatawan lokal, dengan tujuan untuk menjaga budaya lokal yang ada agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Kemudian selanjutnya adalah fungsi utama dari festival budaya. Yang pertama adalah melestarikan budaya yang sudah ada sejak lama. Nah, tentunya kita perlu menjaga budaya lokal yang telah ada agar tetap terjaga. Nah, solusinya adalah dengan mengadakan festival budaya ini. Nah, kemudian yang kedua adalah memperkenalkan budaya lokal yang ada itu kepada halayak luas. Nah, tujuannya adalah agar budaya lokal kita tidak hanya dilestarikan, namun juga kita perkenalkan agar wisatawan asing dapat mengetahui budaya lokal yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah sebagai sarana promosi pariwisata. Nah, poin ini adalah fokus utama kita dalam pembahasan kali ini, yaitu festival budaya ini dapat kita manfaatkan sebagai sarana promosi pariwisata. Karena melalui festival budaya ini kita dapat memperkenalkan dan juga menarik pengunjung untuk datang ke suatu daerah agar mereka rela datang jauh-jauh hanya untuk menghadiri festival budaya ini. Nah, secara tidak langsung juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal daerah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah peran festival budaya bagi promosi pariwisata. Yang pertama adalah tentunya menarik pengunjung untuk datang ke suatu daerah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika seseorang tertarik untuk menghadiri festival budaya ini, maka dia akan rela datang ke suatu daerah yang walaupun itu jauh. Nah, kemudian yang kedua adalah meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Nah, tentunya ketika wisatawan datang ke suatu daerah untuk menghadiri festival tersebut, tentunya mereka akan menginap, kemudian akan mengeluarkan uangnya untuk makan dan juga untuk membeli oleh-oleh khas daerah tersebut. Maka secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan budaya lokal. Nah, tentunya festival budaya ini akan menjadi media pengenalan budaya lokal, sehingga budaya lokal kita tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat lokal saja, namun juga harapannya dapat dikenal oleh halayak luas, dapat dikenal oleh wisatawan asing juga. Kemudian selanjutnya adalah dampak bagi ekonomi melalui festival budaya. Nah, tentunya festival budaya ini banyak sekali dampaknya, salah satunya bagi ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat lokal. Nah, ketika wisatawan datang ke suatu daerah untuk menghadiri sebuah festival
kemudian untuk penginapan, dan juga transportasi dan juga jasa transportasi, sehingga uang tersebut atau dana tersebut akan masuk ke dalam kas daerah dan juga akan masuk ke dalam kantong masyarakat lokal. Kemudian yang kedua adalah membantu proses pengembangan UMKM. Nah, festival budaya ini adalah dapat dikatakan pasar terbesar dari pelaku UMKM. Nah, dengan diadakannya festival budaya ini, mereka dapat mengembangkan dan juga memasarkan kerajinan tangan mereka dan juga makanan khas daerah tersebut. Ketika festival diadakan berhari-hari, maka mereka akan mendapatkan pendapatan yang setara dengan pendapatan mereka ketika berjualan selama berbulan-bulan. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Ketika diadakan festival budaya, maka lapangan pekerjaan sementara akan tercipta, seperti menjadi panitia festival tersebut, kemudian sebagai pengisi acara, dan juga para pedagang yang berjualan di sekitar festival budaya ini. Kemudian selanjutnya adalah strategi memanfaatkan festival budaya sebagai promosi pariwisata. Di sini terdapat 2 poin strategi yang dapat kita terapkan, yaitu yang pertama, memanfaatkan platform digital sebagai media promosi pariwisata. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kita telah hidup di zaman yang serba digital. Nah, di era digitalisasi ini, kita dapat memanfaatkan platform digital ini sebagai media promosi, dapat berupa konten mengenai destinasi-destinasi wisata, dan juga membuat sebuah postingan mengenai paket-paket wisata. Nah, dan juga dapat disebarluaskan melalui media sosial dan juga media lainnya. Kemudian yang kedua adalah melibatkan masyarakat lokal. Nah, ketika kita melakukan festival budaya, tentunya kita harus melibatkan masyarakat lokal agar aslinya budaya itu tetap ada dan juga acara kita akan berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya adalah di sini saya menampilkan festival budaya Kota Palembang yang telah dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini, yaitu hasil dari festival budaya ini adalah tentunya pelestarian budaya kita tetap terjaga. Kemudian kita dapat memperkenalkan budaya kita kepada halayak luas, serta kita dapat membantu meningkatkan ekonomi di daerah di Kota Palembang. Kemudian sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa festival budaya ini adalah akan ternilai. Festival budaya ini dapat menjadi investasi terbaik kita agar budaya kita, budaya lokal kita tetap terlestarikan dan juga tetap terjaga. Kemudian mari kita tidak memandang budaya ini hanya sebatas warisan, namun juga ini dapat menjadi strategi kita dalam pemasaran pariwisata. Sekian penyampaian materi saya pada hari ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon maaf.